Jangan dibaca semuanya, singkat ringkas lagi. Poin-poin utamanya aja. Kerangka teori apa aja yang kerangka teorinya, judul-judulnya apa aja. Itu aja ya. Ini kan sudah ada di proposal dan saya rasa Bapak penguji pasti sudah membaca juga ya. Ya poin-poinnya aja lah. Poin-poin 1, 2, 3 Subnya aja. itu apa? Ini aja kan Pak? Ya. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Yang dimana pertumbuhan merupakan perubahan dalam tubuh yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah kematangan daripada fungsi tubuh yang sifatnya tidak dapat diukur seperti kaki untuk berjalan dan tangan untuk menulis. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah faktor gizi, kemudian faktor jenis kelamin, ekonomi dan pendidikan orang tua. Yang ketiga perkembangan sosial emosional. Sudah aja, lanjut aja. Sudah, lanjut aja. Next slide. Ya. Apa lagi? Kerja migran, ya. Pola asuh, oke. Lanjut. Lanjut ke metodologi ya. Ya, metodologi. Oke. Selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Disebut dengan penelitian kualitatif karena data yang ditemukan berkenaan dengan interpretasi pada lokasi penelitian. Dan disebut dengan pendekatan deskriptif karena data-data yang dikumpulkan itu bersifat deskriptif, baik dari segi waktu, tempat dan sebagainya. Kemudian kehadiran peneliti. Adapun dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen dan pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus turun secara langsung dalam melakukan penelitian. Kemudian lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di TK Nur Iman Kertasari, Desa Suparma, Lombok Timur. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah sumber data asli atau data pertama, dan sumber data primer yang ada pada penelitiannya adalah orang tua pengganti dari anak pekerja migran, kemudian guru serta anak dari pekerja migran. Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung data yang bersifatnya mendukung data primer seperti buku, literatur dan bacaan-bacaan yang mengenai fokus penelitian. Selanjutnya prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Minum dulu. Nanti sudah pingsan, nggak bisa lanjut. Baik, dan kita dari prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data ada tiga. Yang pertama adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggambarkan kejadian real pada lokasi penelitian. Kemudian wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh keterangan guna kepentingan daripada penelitian. Adapun wawancara dibagi menjadi tiga. Wawancara terstruktur, tidak struktur, dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah Lanjut, sudah pilih yang mana di antara yang tiga itu? adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur agar data-data yang didapatkan oleh peneliti lebih lengkap. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi ini tentang peristiwa yang sudah berlalu dan yang dimana si
tanggal 25. Sampai ini 23 ini Jumat sekalian dengan nilai nanti. Analisis data adalah kegiatan analisis secara sistematis hasil daripada observasi, wawancara, dan pengamatan-pengamatan yang lainnya. Adapun teknik analisis data yang menjadi tiga, yang pertama adalah reduksi data, yang mana reduksi data ini adalah kegiatan menjadi dan menyederhanakan data dari yang tidak tampak menjadi tampak. Sedangkan penyajian data adalah menampilkan jalan hubungan data dan juga menampilkan kejadian yang terjadi sebenarnya di lokasi penelitian. Kemudian yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Adapun penarikan kesimpulan ini harus dilaksanakan dengan segala cara bersama dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Kemudian yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data. Adapun pengecekan keabsahan data ini adalah yang mana ketepatan antara laporan yang dilaporkan oleh peneliti dengan kejadian sebenarnya di lokasi. Pengecekan keabsahan data di sini ada tiga. Yang pertama perpanjangan pengamatan. Adapun perpanjangan pengamatan ini adalah lanjut next slide. Sudah tak ada. Terakhir. Sudah. Oke, lanjut. Sukses tomorrow. Fight today, success tomorrow. Tepuk tangan dulu ya untuk. Kalau ini ada 4 tapi kayak ada 1000 orang ya. Biasa. Baik, terima kasih Ramlah, luar biasa ya. Presentasinya berapi-api, keren, bagus, menunjukkan adanya kesiapan ya. Jadi paling tidak saya yakin sebelum kesini berhari-hari yang lalu sudah mempersiapkan latihan dan seterusnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak penguji untuk memberikan masukan-masukan atau pertanyaan dan konfirmasi terkait dengan isi proposal kepada Bapak Dr. Zainuddin. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya apresiasi dulu ya, ini Siti Ramlah. Ini luar biasa proposalnya ya. Cuma masih sedikit mungkin saya berikan masukan saja terkait konfirmasi, lebih banyak ke konfirmasi sebenarnya, karena ini berbicara tentang analisis ya. Analisis perkembangan sosial emosional. Tadi ada sisi psikologi. Kalau kita memaknai sebenarnya ada persoalan psikologi antara anak, keluarga dan guru lah kita katakan, karena ini saya masih ada juga karena lokasinya ini di TK, sehingga sumber datanya ada 3 di sini, anak, kemudian orang tua asuh sama dengan guru. Yang tidak ditonjolkan tadi terkait dengan guru itu yang tidak ada sama sekali apa keterlibatan guru dalam posisi ini. Cuma yang awal dulu terkait dengan analisis ini apa sebenarnya yang menjadi target dari perkembangan sosial emosional. Yang mau dianalisis apanya? Dari sisi mana? Karena secara psikologi anak itu kan memiliki 2 sisi ya. Ada psikologi emosional yang tidak berkembang, yang masuk dalam diri sendiri, dan ada emosional yang memang tak tampak gitu. Nah, apakah lebih fokus kepada yang tampak? Karena ini kan emosional, jadi kan lebih kepada apakah tidak mempengaruhi juga dari persoalan tentang emosional memang yang berkembang dalam diri anak. Yang mana yang mau dianalisis ini? Karena saya ingin tahu perkembangan yang seperti apa yang mau dianalisis ya. Dari rencana penelitiannya, dari sosial emosionalnya, apanya yang mau diungkap, dianalisis nanti? Masalah dari anak, masalah perkembangan sosial emosional tersebut yang dari keluarga. Nah, yang Anda pahami tentang sosial emosional itu apa? Interaksi aja. Hubungan. Oke, karena interaksi itu kan ada verbal dan non verbal. Itu kan harus dipahami gitu loh.
Jangan bahasakan bahwa emosional anak itu hanya berbicara saja, bukan. Ketika anak-anak nendang, itu kan interaksi juga, menimbulkan banyak problem-problem. Misalnya ketika orang tua duduk kemudian anak tidak membungkuk atau tidak, misalnya anak itu tidak vokal, lalu lewat di depan orang tuanya, kira-kira apa bahasanya? Verbal atau non verbal? Itu kan menjadi masalah juga. Itu maksud saya, nanti jangan terfokus kepada hal-hal yang sifatnya dalam sisi hubungan secara komunikasi ya, tetapi ya sikap juga perlu diamati juga ya, kaitannya dengan emosional anak. Nah, sama dengan bagaimana gambaran orang marah. Apa marah itu memukul dengan muka yang gimana, itu yang kayak seram, itu aja orang sudah takut gitu loh, bukan memukul saja. Itu kan emosional, wujud dari emosional itu. Nah, itu nanti paling tidak mampu dipahami, itu maksud saya ya. Nah, yang Anda pahami tentang analisis itu apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan analisis? Nah, nanti dari penelitiannya itu analisisnya seperti apa? Kalau maknanya pengungkapan saja, ya. Jadi karena dari tadi kita tidak memaknai apa sebenarnya pemahaman kita atau target yang mau dianalisis itu. Karena kalau kita melihat dari data ini sudah bagus gitu, pengungkapan semua perilaku yang akan ditimbulkan oleh anak. Tidak ubahnya seperti pola pembinaan yang biasa ditemukan, tetapi yang mau dianalisis yang mana gitu, yang mau ditelaah yang mana gitu. Analisis itu bisa mengkritisi, bisa juga menelaah, bisa juga menelusuri, ya, atau bisa juga mengkaji gitu. Artinya ada sesuatu yang sifatnya lebih mendalam ketika kita menggunakan analisis, bukan hanya sekedar menuangkan saja. Misalnya ketika anak berbicara kotor, tidak hanya pemahaman kita anak itu berbicara kotor saja, tetapi apa yang menyebabkan anak itu berbicara kotor, itu sudah masuk dalam pendekatan analisis. Itu satu sisi. Jadi bukan melihat perilakunya saja, tetapi atau bukan sebabnya juga bisa disebabkan oleh faktor diri maupun faktor luar. Itu yang kita maknai dengan analisis ya, perkembangan. Oke. Jadi itu lihat dari sisi judulnya ya. Jadi, nah yang kedua, kalau kita melihat dari ini, sebenarnya beda dengan penelitian yang lain itu di mana sebenarnya poinnya? Kalau kita melihat dari pola asuh itu sendiri, apakah ini kayak permisif kemudian otoriter, kemudian ada juga demokratis ini? Kalau menggunakan tiga ini memberatkan atau menyulitkan, atau punya pemahaman yang seperti apa dari tiga pola ini? Kenapa tidak memilih salah satu dari pola itu? Saya ingin tahu alasannya saja. Iya, jangan kejawab aja lah. Dalam proses penelitian kita belum tahu apa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Sehingga di sini saya menggunakan semua jenis pola asuh. Nanti pola asuh apa yang digunakan oleh orang tua itu bisa nyambung apa maksudnya yang digunakan sama. Jadi kan orang tua itu berbeda-beda kan. Jadi inilah yang menjadi stressing di kajian pustaka tadi, karena kita tidak menemukan apa letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita, itu loh. Jadi kalau memang ini belum diteliti sama sekali oleh orang lain, maka kita menjadi penelitian baru. Padahal di penelitian di kita aja banyak yang meneliti tentang tiga pola ini, tetapi belum secara khusus terkait dengan yang sifatnya pola asuh migran itu memang belum di sana.
itu nanti lebih dipertegas lagi lah ya terkait dengan kalau memang tiga-tiganya boleh menggunakan itu. Oke, rumusan masalahnya yang mau diangkat itu ada pola asuh ya dari buruh migran, kemudian yang kedua ada perkembangan sosial, bagaimana perkembangan emosionalnya. Nah, kalau perkembangan emosional ini teori yang dipakai apa untuk mengukur perkembangan itu sendiri? Teorinya siapa? Halaman 16 ini ada perkembangan sosial. Kalau perkembangan sosial itu ukurannya apa nanti? Ketika menemukan gejala di lokasi lalu Anda menganggap itu sebagai perkembangan sosial apanya? Coba buka teori nomor halaman 16. Kan kita ingin mengukur perkembangan sosialnya. Nah, sosialnya ukurannya apa nanti untuk menilai sosial itu? Perilaku yang seperti apa? Selain perilaku apa? Kalau saya contohkan, kan ini kan perkembangan sosial. Nah, ukurannya misalnya si A ini pendiam. Si B ini vokal, si B ini dua-duanya. Lalu bagaimana menstandarkan itu? Ya. Nah, inilah yang artinya kan kita menemukan gejala-gejala yang berbeda. Sehingga ini juga mungkin nanti bisa ditambahkan lah. Menjadi ukuran kita untuk mengukur perkembangan sosial anak itu apa? Ya. Selain dari definisi mungkin ada ciri-ciri khusus lah yang mendandakan bahwa ini loh yang menyebabkan anak itu berkembang secara sosial, ya. Pertama, kalau faktornya mempengaruhi sudah luar biasa, ya. Baguslah ini ada kematangan. Nah, kematangan yang dimaksud ini ada anak atau orang tua? Anak, ya. Ada kematangan. Jadi kalau kematangan ini nanti dipertegas lagi ya. Ini kan ada faktor 2, faktor kematangan. Saya pikir kematangan keluarga di sini. Jadi kalau memang kematangan anak ya. Oke ya. Kemudian yang kedua perkembangan emosional karena ada dua sisi ya. Nah, ini kan ada usia berapa yang mau di 5 sampai 6 ya. Nah, kalau 5 sampai 6 ini kira-kira ukurannya apa? Perkembangan apa saja yang mau diukur? Perkembangan emosionalnya. Kalau dia 5 sampai 6. Apa yang mau diukur di sana? Kalau dipahami itu coba dilihat dulu dari halaman 20 itu. Ya. Kira-kira berapa yang indikator yang mau ditampilkan atau yang mau diukur dari perkembangan itu? Coba dilihat dulu di sana, halaman 20 itu. Usia 5 sampai 6. Kira-kira berapa? Berapa perkembangan? Berapa perkembangan emosi?
Sana kan ada kebebasan anak, ya kan, dari pengaruh orang tuanya. Kemudian ada juga ya ada kebebasan secara pribadi. Ya. Kemudian yang kedua interaksi, ya kan? Yang ketiga interaksi. Ya. Kemudian yang keempat adalah perkembangan naluri atau instingnya. Kan minimal 4 itu. Nah itu masuk enggak di instrumennya? Nah yang kedua juga belum kita melihat dari sisi usia 6-nya. Apa yang berkembang di sana? Ukuran kematangan itu apanya yang matang? Kematangan apa? Apakah sosial dari sisi perilakunya atau berbahasanya atau apanya? Perilakunya. Oke. Jadi kan 5 itu kan, 5 indikator itu. Benar enggak 5 itu termuat untuk mengukur perkembangan? Coba lihat instrumennya. Instrumen perkembangan emosi yang Anda tampilkan di halaman terakhir. Instrumen terkait dengan perkembangan emosi. Gak ada ya? Kalau perkembangan emosi tidak ada. Hanya emosional saja, digabung ya? Digabung. Oke lah, kalau digabung tidak apa-apa. Kira-kira masuk enggak yang saya sebutkan tadi 5 indikator tadi? Masa enggak ada yang masuk? Yang mana yang masuk? Coba di halaman 58 itu sebenarnya sudah di indikator itu kan ada menunjukkan sikap kemandirian, ada menunjukkan emosi yang wajar. Sebenarnya masuk ke sana ketika mengembangkan pertanyaan. 5 indikator itu masuk di kolom ketiga. Itu loh. Ada pengembangannya lagi. Gitu. Kalau mau melihat lebih jauh lagi tentang ya perkembangan itu sendiri. Berinteraksi sudah iya. Rasa percaya diri ini kan sudah ada perkembangan larinya kan poin 6 itu indikator ke-6 masuk. Ya. Kerja kelompok sudah luar biasa lah. Cuma tinggal ini ada kalau indikator sudah mencukupi lah. Tinggal kalau memungkinkan pertanyaannya bisa diperluas lah. Artinya nanti saya khawatir analisisnya nggak ketemu nanti. Kalau menggunakan instrumen ini, pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita hanya menemukan data sederhana tentang bagaimana pola, tetapi tidak menemukan analisis. Gitu. Karena judulnya analisis, sehingga perlu dipertajam. Ditambah lagi dengan nanti ya sumber, ya apa istilahnya? Itu ditriangulasi itu perlu nanti ya, sedikit untuk ya apa istilahnya sumber data itu kan. Jadi itu ya yang penting untuk ini. Nah, saya ingin melihat tentang jumlah siswa. Tadi ada sedikit saya tanya juga ke pembimbing ini, coba data siswa kok ada yang berbeda ya. Di halaman 38. Nama anak yang di kolom 1, tabel 1 dengan tabel 2 kok terjadi perbedaan. Kenapa berbeda? Di halaman 38. Kenapa berbeda anaknya?
di tabel 1 dan tabel 2. Ya? Ya, astagfirullah. Yang benar yang mana ini? Yang ini. Kenapa? Oh, tamat dia. Ya. Jadi yang benar yang atas ya. Jadi 3 orang memang yang umpamanya migran. Hanya 3 orang aja di sekolah itu. Oh, berarti ini yang diambil kedua-duanya ya. Nah, kaitannya dengan ini yang tabel 3 guru ini apa fungsinya nanti? Mau nanyakan tentang apa? Oh, di sekolah. Ada tak kaitannya dengan rumusan masalah? Ada. Ada enggak? Ada. Ada ya? Masa ragu tulisan sendiri aja ragu? Ya ada kan? Kecuali yang pertama memang tidak ada kaitannya karena berbicara pola asuh. Tetapi kalau berbicara emosional ada ya, karena yang ditimbulkan itu di sekolah ya. Jadi tetap apa istilahnya guru juga menjadi sumber primer, sumber data. Ya, oke. Ini guru kelas, guru pendamping dan guru pendamping. Ini ada di satu kelas ya, satu kelas yang sama. Kenapa bilang ada guru kelas dan ada guru pendamping gitu? Apa bedanya? Kan di kelas yang sama. Ya jadi kasih keterangan aja di bawah itu biar karena ukuran kita kalau sudah kelas itu yang guru kelas dengan guru pendamping sama saja kalau dia berada dalam kelas gitu loh. Makanya kalau mau di apa istilahnya dijelaskan sini dikasih aja keterangan kolom keterangan. Kenapa dikatakan pendamping gitu loh? Karena tidak terjadwal dengan atau seperti kan tidak seperti yang dikatakan tadi. Nah, kalau dilihat dari sisi ini yang migrannya ini kemana dia itu? Dua-duanya ibu bapaknya migran ya. Kemudian yang ini yang ibu pengganti ini telah mengasuh pengganti ini saudara atau apa ya? Nenek semua. Nenek semua. Muhammad Daisan. Oke. Di kemarin kelas semester kelas berapa kemarin? B. Kelas B ya. Masih ingat yang saya ajarkan dulu ketika Anda mengukur bagaimana karakter anak? Masih ingat? Semester apa kelas B? Belum tadi ajar sama saya? Oh, ini sudah dunia ini. Rugi ya. Jadi begini nanti. Jadi saya berikan tambahan karena ini berbicara psikologi. Jadi 3 anak ini memiliki karakter yang berbeda dan ada kesamaan. Nah, satu sisi kalau kita berbicara ilmi, ini orangnya agak sedikit pendiam. Makanya hati-hati dalam mengumpulkan data. Butuh respon. Itu satu sisi, jadi tidak bisa diperlakukan sama. Ya. Yang kedua, Anissa juga begitu. Jadi orang yang memang tingkat emosionalnya tinggi, ya, bahasanya vokal, tetapi tidak tetap pendirian. Makanya cross check data itu sangat penting. Karena dia cepat dipengaruhi. Ya, jangan-jangan kasih permen dia jawabannya beda. Itu hati-hati loh kalau di Anissa. Karena dia tidak tetap pendiriannya. Kasih manisan aja semua jelas itu. Sama aja yang penting namanya Anissa itu. Kemudian yang ketiga ini Daisan juga, Muhammad Daisan juga ini. Ya orang yang sedikit ya
ya apa istilahnya, orangnya baiknya juga, tetapi satu sisi kalau kita melihat dari karakternya, ya perlu juga ini ya sifat lemah lembut karena agak sedikit kasar, ya. Jadi satu sisi, maka pendekatannya 3 itu juga penting. Gitu. Nah kalau dilihat dari ibunya juga sama gitu, cuma ada sedikit ibu yang paling ya bahasa kita yang penyabar, ya ini yang saat ini saja. Yang lain ini punya karakter yang keras dalam mendidik anak. Ini juga perlu dipahami pola-pola itu sehingga pendekatannya juga nanti berbeda. Sehingga saya katakan kenapa 3 sisi itu menjadi penting tadi. Pola otoriter itu sebenarnya ini 3-3-nya pola otoriter, lebih mendekati itu karena karakter dari pola orang yang mengasuh ini karakternya keras. Itu satu sisi. Iya, dari nama karakter pribadinya kan tercermin nanti kelihatan seperti itu. Itu satu sisi. Tetapi yang apa? Yang kalau kita lihat dari sisinya lebih pada percepatan untuk menerima itu ya lebih kepada Ibu Siratul Muntaha ini lebih cepat menerima apa yang kita jelaskan, itu lebih mudah gitu. Itu satu sisi ya. Nah ini juga penting untuk dipahami walaupun ini bukan bidangnya gitu, tetapi ketika Anda mengumpulkan data karena ini berbentuk analisis maka pendekatan itu juga ya harus dipahami. Itu luar biasa. Jadi secara teori itu saja. Kemudian yang terakhir metodologi ya. Di metodologinya ini di anu saja teknik pengumpulan data tadi. Tadi ada tawaran tentang apa tadi ya? Di pengumpulan data. Ada wawancara. Yang dipakai apa? Tidak terstruktur, tapi punya instrumen. Apa instrumen ini tidak dipakai nanti menjadi rujukannya? Dipakai apa enggak? Kira-kira hafal pertanyaan ini? Saya ingin tanya aja itu hafal enggak? Nah, kan ada struktur. Kalau struktur itu kan formatnya sudah jelas. Ada tidak struktur, ada semi struktur. Nah, kira-kira kalau tawaran saya, kenapa tidak menggunakan semi struktur? Supaya lebih bebas aja. Bebas. Nah, ukuran kebebasan itu, karena semi itu kan tidak mesti harus ditulis lengkap, nah. Artinya semi itu kan antara dua-duanya. Jadi kita bebas juga, kita juga bisa menggunakan catatan kita. Itu satu sisi. Jadi tidak struktur juga bisa. Tetapi nanti diam saja lah. Kalau memang instrumen itu dipakai untuk sebagai pedoman wawancara, maka masuk juga ke semi terstruktur. Itu satu sisi ya. Jadi kalau tidak dipakai ya bisa saja tidak terstruktur. Jadi bebas memulai dari mana saja. Jadi kalau sudah kuasai ya tidak apa-apa. Ya. Cuma jangan sampai salah, nanti ketika Anda melampirkan itu, kok ini ada gitu. Kenapa tidak bahasanya semi terstruktur saja untuk mempertegas ya. Coba yang terakhir ini terakhir saja lah. Kalau yang lain sudah aman lah, nanti tinggal yang kaitannya dengan ini apa istilahnya? Halaman 6, 44 yang isi wawancara. Ya, ini kaitannya dengan pola asuh ya. Ini kan pola asuh yang demokratis. Ya. Kira-kira bedanya yang di nomor 1 itu coba. Yang mau diukur itu apa sebenarnya? Dari indikator nomor 1. Pola asuh demokratis. Itu antara orang tua memberikan dukungan dengan orang tua menerapkan kedisiplinan. Sebenarnya pertanyaan ini merujuk kepada apa pola asuh demokratis digunakan dengan suatu pertanyaan dari orang tua memberikan dukungan apakah apa
apa istilahnya, ini nggak masuk dalam tataran permisif nggak? Ketika orang memberikan dukungan. Tidak, Pak. Dukungan dalam asuh demokratis di sini masih ada pengontrolan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi? Demokratis. Kalau disiplin masuk nggak dalam demokrasi? Kalau kedisiplinan, Masuk. apa wujud demokratisnya nanti? Kan dalam asuh demokratis itu Pak, orang tua ini menjadwalkan anak tetapi dengan sesuai kesepakatannya dengan anak. Jadi mereka tidak memaksakan kehendak mereka, melainkan mementingkan kenyamanan daripada anak itu sendiri. Oke, jadi beginilah. Nanti kalau kedisiplinan itu kan paling tidak ada enggak yang ditanyakan nanti orang tua itu yang membuat jadwal kepada anak, jadwal ngajinya kapan, bermainnya kapan atau tidak. Itu kan bentuk kedisiplinan, aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua. Itu yang banyak ditelusuri. Kalau dukungan ini artinya kan nanti pengawasan, lebih kepada pengawasan orang tua, pembinaan-pembinaan yang diberikan. Itu satu sisi ya. Nah ini yang kedua juga otoriter. Ini penting juga untuk melihat nanti ketika orang tua membatasi itu kaitannya dengan demokratis tadi. Ada aturan memang yang dibuat sehingga harus mengikuti aturan-aturan itu. Ya. Ini membatasi dan menerapkan aturan. Otoriter ya, sudah membatasi dan menerapkan aturan. Ada tidak hukuman di sana? Iya. Kalau di otoriter itu kan sifatnya mendiskriminasi. Kan begini, ketika membatasi anak, kemudian ketika menerapkan aturan, kan aturan itu kan ada sanksi. Kenapa tidak ditambah dengan sanksi di sana? Ada hukuman, apakah atau mungkin ujian atau apa bentuknya, penghargaan terserah. Karena otoriter itu tidak selamanya berdampak negatif ya. Tetapi ketika anak ini sukses kemudian diberikan penghargaan apa? Kenapa tidak ada isi ditanya di sana? Ketika anak menjalani aturan itu dengan baik, apa kontribusinya? Apa kelebihan yang kebanggaan dari orang tua? Kan gitu. Bisa juga ditambah gitu, ya. Terkait dengan sanksi. Sanksi itu kan bukan berbicara yang negatif. Ya. Tetapi bisa juga berbentuk penghargaan gitu loh kita. Jadi terhadap hukuman. Ini ya tambahan saja, nanti bisa dipertimbangkan saja kalau mau lebih. Ya. Ya, ini kaitannya dengan permisif, kebebasan, oke lah. Nah ini kan ada kebebasan kepada anak, kemudian ada orang tua menuruti keinginan anak. Kebebasan memberi kepada anak dan orang tua memenuhi keinginan anak. Apa sebenarnya bedanya di sana? Kalau keinginan anak misalkan mau membeli apa selalu dituruti. Kemudian kebebasan bertindak itu misalkan dia mau mengumpul temannya kayak. Coba ditelaah, kira-kira alurnya sama enggak? Coba anda telaah lagi. Karena munculnya dari orang tua semua, dua-duanya. Ya. Yang dilakukan oleh anak. Jadi orang tua memberikan kebebasan, ya, bertindak dan mengambil keputusan. Orang tua memenuhi keinginan anak secara berlebihan. Ada tidak perbedaannya? Ada. Ya. Kalau yang pertama itu kan lebih kepada kebebasan. Ya, bersikapnya. Ya. Yang kedua adalah keinginan yang berlebihan. Ya nanti dia yang penting dipahami saja itu lebih. Nah yang terakhir ini kaitannya dengan rencana jadwal ini. Ya sesuai dengan Fight Today Success Tomorrow. Ini kapan ini? Makanya saya lihat jadwal penelitiannya setelah 1 tahun ini. Ya? Nggak sesuai dengan ya, semboyannya itu. Menurutnya kapan ini? Semestinya target kita 6 bulan, skripsi itu 6 bulan. Sekarang kan bulan apa? Juni. Proposal mulai dari Mei Juni. Taruhlah 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sudah selesai gitu loh. Kalau 1 tahun ya ngapain lama? Karena ini Bapak
Janganlah alasannya PPLKKN itu 2 bulan. Sambil jalan itu. bisa itu. Menyelam sambil minum air kan. Kalau minum susu nggak ada di dalam kolam. Minum air aja lah. Ya. Jadi nanti ini untuk memotivasi sebenarnya. Rencana jadwal itu adalah motivasi sebenarnya. Jangan kasih Ya. tenggang waktu yang terlalu jauh. Walaupun nyampe 2 tahun nggak apa-apa, tetapi kita targetkan dulu 6 bulan gitu loh. Jangan bayangkan yang belum terjadi gitu. Kayak ada seminar ini kan tidak pernah membayangkan tiba-tiba hari ini seminar. Iya kan? Ya gitu loh, kita harus optimis gitu. Wah, Di sini ya. Oke, itu saja dari siap, terima kasih. Saya selalu senang ya kalau ada di satu forum dengan Pak Dr. Zain, karena alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, terutama untuk Ramlah, tentu juga buat kami ya.